Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat lebih dalam ibadah puasa Ramadan, kita akan melihat bahwa ibadah puasa ini adalah ibadah yang punya nilai-nilai toleransi, yang seharusnya juga mengajarkan nilai-nilai toleransi tersebut kepada kita. Kenapa? Kalau misalkan kita lihat, pertama, puasa hanya wajib bagi mereka yang memenuhi beberapa prakondisi. Yang pertama, prakondisinya adalah muslim, sehingga yang non-muslim tidak wajib. Terus kemudian yang kedua, mukallaf atau balik, sehingga anak kecil tidak wajib berpuasa, walaupun kita sebagai orang tua wajib memperkenalkan, mengajak, atau mengajari anak-anak kita, adik-adik kita berpuasa. Nah, tetapi ternyata tidak hanya muslim dan balik atau mukallaf saja yang wajib berpuasa, tetapi juga jika mereka ini, orang yang muslim dan mukallaf ini sehat. Sehingga kalau orang muslim, dia balik tapi sakit, dia nggak perlu berpuasa. Dia boleh mengganti puasanya kelak ketika dia sudah sehat. Kemudian yang keempat, puasa hanya wajib bagi mereka yang sedang tidak bepergian atau yang iqomah atau yang mukim di suatu tempat. Kalau ada orang yang bepergian jauh, karena ada resiko tenaganya berkurang, capek, dan seterusnya, sehingga puasa bisa kontraproduktif, maka Allah sangat toleran kepada kita yang melakukan perjalanan untuk boleh tidak berpuasa. Dan yang terakhir adalah bersih dari haid dan nifas, sehingga mereka yang sedang haid dan sedang nifas tidak berkewajiban untuk puasa. Fakta bahwa ada banyak prakondisi ini menunjukkan betapa Allah mempertimbangkan kondisi fisik kita, sehingga kemudian puasa punya lapis-lapis prakondisi sebelum akhirnya puasa menjadi wajib bagi mereka yang memenuhi seluruh prakondisi tadi. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya tidak tepat atau tidak bijak bagi kita untuk memaksa orang lain, apalagi yang tidak memenuhi seluruh prakondisi tadi, untuk berpuasa. Dan kadang-kadang kita tidak pernah tahu bahwa orang memenuhi atau tidak memenuhi prakondisi tadi. Misalkan di Indonesia itu biasanya setiap Ramadan suka rame penggerebekan warung makan. Padahal mungkin bisa jadi warung makan itu hanya melayani mereka yang memang secara uzur syar'i tidak boleh atau tidak perlu berpuasa. Entah itu karena dia non-muslim, entah itu dia anak kecil, atau dia muslim yang sedang bepergian jauh, atau dia muslim yang sakit, dan seterusnya. Sehingga kita harus berhusnuzon bahwa memang kehadiran warung-warung makan ini juga dibutuhkan bagi mereka yang secara uzur syar'i dapat diterima untuk tidak berpuasa. Yang kedua, Allah berfirman bahwa saum itu adalah ibadah untuknya. Inna saumali wa ana ajzi bih. Bahwa puasa itu adalah untukku, kata Allah, dan aku yang akan memberikan pahalanya, kata Allah. Nah, kalau begitu berarti puasa adalah ibadah yang sangat personal, yang sangat intim, yang sangat spiritual antara kita dengan Allah, sehingga tidak tepat kalau kita memaksa orang lain untuk menghormati kita yang sedang berpuasa. Seringkali kan kita dengar orang yang bilang, saya lagi puasa nih, tolong hormati dong gitu, jangan makan minum di depan saya. Nah, padahal esensi puasa adalah ibadah yang sangat intim yang membuktikan kecintaan kita kepada Allah, yang kalau kita masih membutuhkan penghormatan orang lain, jangan-jangan puasa kita belum murni karena Allah, atau kita belum sepenuhnya menyadari koneksi puasa kita dengan kemahacintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya kalau puasa orang lain nggak puasa karena uzur syar'i, ya sudah, nggak apa-apa, nggak perlu kita memaksa mereka untuk menghormati kita. Toh mereka nggak wajib berpuasa, karena yang wajib berpuasa adalah yang mereka yang memenuhi tadi prakondisi tadi gitu. Bahkan kalau misalkan ada muslim yang bepergian jauh dan dia makan minum di depan kita yang sedang berpuasa, ya nggak apa-apa, toh mereka diperbolehkan untuk berbuka puasa. Seperti itu. Yang ketiga, nilai toleransi dalam puasa bisa kita lihat dari bagaimana Allah memberikan kesunahan atau menganjurkan kita, mengkondisikan kita agar sahur diakhirkan, kemudian buka puasa dicepatkan, atau buka puasa dimulai dengan makanan yang manis, kalau bisa kurma dan seterusnya. Karena
Allah mengerti betul bahwa sahur diakhirkan, buka puasa didulukan, dan buka puasa dengan yang manis itu bisa berfungsi atau berdampak positif terhadap kondisi badan kita. Allah tidak ingin memberatkan kita dengan kewajiban puasa sehingga Allah memberikan kondisi-kondisi yang itu menguntungkan kita. Sudah diuntungkan dikasih pahala lagi. Kemudian yang keempat, puasa melatih empati. Kalau kata Cak Nun, puasa kita ini puasa-puasaan karena kita masih tahu kapan sahur, kapan buka, dan kita masih hafal betul dan kita masih bisa menyiapkan dengan apa kita sahur, dengan apa kita buka, kadang malah dengan menu yang berlebihan, lebih dari kebutuhan kita. Padahal orang lain ada yang puasa tanpa tahu kapan bisa buka, tanpa tahu kapan bisa sahur. Jangan-jangan hanya sekali buka sekaligus sahur disatukan, itu pun dengan menu yang seadanya. Nah, sehingga kita yang terbiasa kenyang dilatih dipaksa untuk lapar agar kita sadar bahwa ada orang lain yang tidak seberuntung kita, bahwa keberlimpahan yang kita miliki bukan semata milik kita, ada kewajiban bagi kita untuk berbagi kepada sesama. Dan itu adalah nilai toleransi. Kita peka, kita sadar terhadap kondisi orang lain dan beraksi atau melakukan aksi yang itu membantu upaya penanganan ketimpangan itu walaupun sedikit. Terakhir, puasa itu adalah urusan menaklukkan diri sendiri, urusan menaklukkan hawa nafsu. Kita bisa aja pura-pura puasa di depan orang lain dan diam-diam buka, tapi kita akan malu sendiri terhadap diri sendiri gitu. Fakta bahwa kita dengan setia berpuasa, baik ada orang lain maupun tidak ada, itu menunjukkan kemampuan kita untuk menaklukkan kenaifan, kecurangan, kehawa nafsuan di dalam diri kita, sehingga ya mudah-mudahan kita bisa naik kelas gitu menjadi memiliki makom yang lebih tinggi daripada malaikat gitu, katakanlah seperti itu. Dan kemampuan menaklukkan diri sendiri itu adalah nilai toleransi yang juga penting, yang valid, karena kalau kita berhasil menaklukkan diri sendiri, kecil kemungkinan bagi kita untuk mendampakkan mafsadat kepada orang lain. Karena sebelum kita melakukan aksi destruktif kepada orang lain, kita melakukan upaya jihad terhadap diri sendiri, sehingga kemudian kita bisa mengupayakan secara lebih optimal harmoni, toleransi, kebersamaan dengan orang lain, baik yang sama maupun yang berbeda dengan kita. Itu saja mungkin untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.